يا رسول الله يا نبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih shaimin shaimat Masjid Jami Al-Anwar, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita memasuki malam yang ya alhamdulillah 16 ya. Alhamdulillah 17 ya. Kenapa saya tanya demikian? Biasanya pada bulan Ramadan itu ada golongan yaitu kerjaannya ngitung hari terus. Ini hari apa, hari keberapa, jadi berapa hari lagi, itu aja yang dihitung-hitung. Tapi ada golongan yang begitu sibuknya beribadah, sibuknya salat tarawih, sibuknya tadarus Al-Quran, sampai lupa ini hari apa, hari keberapa, berapa hari, sampai lupa itu. Kira-kira kita masuk golongan yang pertama atau kedua? Insya Allah kita masuk golongan yang ketiga. Artinya selain kita menghitung hari juga sibuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita bersyukur kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketemu dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah, ini perlu disyukuri banget nih. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih ada, sekarang nggak ada lagi, Pak, Bu. Kemana? Iya, pulang kampung. Iya, jangan-jangan di antara kita yang ada di sini ini Ramadan yang terakhir nih, sehingga tahun akan datang nggak ketemu lagi. Amin ya rabbal. Amin sih. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu begitu hebatnya, istimewanya bulan suci Ramadan, niscaya umatku ingin 1 tahun Ramadan semuanya. Sayang umatku banyak yang nggak tahu, sehingga pengen cepet-cepet selesai aja. Oleh karena itu kita bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita rajin tadarus Al-Quran, ini tanda bersyukur. Jangan tinggalkan, walaupun 1 malam sholat tarawih, jangan tinggalkan. Rugi rasanya nggak sholat tarawih semalam. Jangan kayak di masjid Sono-ono. Masjid Ono itu hari pertama, kedua penuh masjid. Masjid Ono, masjid. Oleh karena itu jangan sia-siakan, terus sampai asrul awakhir, sampai hari terakhir, lanjutkan. Nih cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, malam ini adalah malam yang jangan pura-pura lupa lagi. Malam ke-17 Nuzulul Quran. Nah, saya ditugaskan yaitu FKMM untuk melaksanakan yaitu tarawih, yaitu di
atas nama FMM dalam rangka kerjasama, dalam rangka terus menjalin ukhuwah, menjalin silaturahim, sehingga tetap kita masjid jadikan hisnun, benteng segalanya. Amin ya rabbal. Bicara tentang masalah nuzulul Quran, Mahmud Saltut menyatakan bahwa Ramadan adalah revolusi langit. Kenapa dikatakan revolusi langit? Karena suhuf diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bukan itu saja, kitab Zabur diturunkan pada bulan suci Ramadan, kitab Injil diturunkan pada bulan Ramadan, Taurat pada bulan, termasuk Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Masya Allah, ada apa dengan Ramadan? Begitu mulianya. Jamaah rahimakumullah, turunnya Al-Quran tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam. Rasulullah untuk mendapatkan surat itu, surat Al-Alaq, harus meninggalkan kota Mekah menuju yaitu yang namanya Jabal Nur, yaitu Gua Hiro. Siapa yang pernah naik di Gua Hiro? Kebanyakan lihat doang, ya tinggi juga ya. Coba sekali-sekali naik. Mudah-mudahan kita semua akan mengalami naik di yaitu Jabal Nur, yaitu Gua Hiro. Amin ya rabbal. Ternyata naiknya saja kurang lebih 1 jam Pak, naik terus, istirahat terus, turun sebentar, muter, masuk Gua Hiro. Masya Allah, turunnya wahyu, turunnya surat Al-Alaq tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wahyu yang pertama. Wahyu yang kedua, fatratul wah, yaitu surat Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, dikatakan ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang sedang selimut, hai orang yang sedang tidur. Antara tidur dan tidak itu namanya muddatsir. Ada lagi ya ayyuhal muzammil, kalau ya muhazzamil benar-benar lagi sedang nyenyak tidur. Kum fa'anzir, kalau ya ayyuhal muzammil kumil lail, berarti kalau ya ayyuhal muddatsir lagi antara tidur dan tidak, tapi bingung Pak, lagi galau. Apa kok hidup begini-begini aja ya, tuh galau tuh. Ya ayyuhal muddatsir kum, bangun, fa'anzir, laksanakan tugas. Apa bisanya sesuai dengan profesi kita, jangan bengong-bengong aja, terus laksanakan. Nah, ini tidak terlepas dari dengan adanya ya muddatsir, maka Rasulullah melaksanakan tugas, yaitu dakwah, namanya dakwah sirron. Turunnya Al-Quran ayat itu tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah sirron, door to door, face to face. Turun lagi, yaitu fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Dengan adanya ayat itu Rasulullah melaksanakan tugas dakwah jahron. Dengan dakwah jahron, maka Rasulullah ditimpukin, diludahin, diejek, di ini. Masya Allah, Rasulullah kurang apa sih? Dia jujur, aduh kenapa diludahin segala. Kira-kira kita pernah nggak diludahin? Kayaknya enggak. Pernah ditimpukin? Belum pernah. Rasulullah dikatain gila segala. Jadi jangan heran, itu perjuangan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengundurkan diri jadi nabi. Kita pun seperti ustadz begini, jangan pernah ngundur, gue capek jadi ustadz, ngundurin diri aja. Enggak bisa, terus. Nah, setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Udzina lilladzina yuqatilunahum, karena fa innahum dzalimun. Innallaha ala nasrihim laqadir. Dengan adanya ayat itu Rasulullah maka melaksanakan peperangan.
Dan peperangan Rasulullah selama di Madinah, kota Madinah, tidak kurang dari 100 kali, baik ghazwah maupun sariyah. Bayangkan Rasulullah melaksanakan tugas selama 10 tahun, tidak kurang dari 100 kali peperangan, baik ghazwah maupun sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang diikuti Rasulullah SAW langsung, sedangkan sariyah tidak diikuti oleh Rasulullah. Tidak kurang dari 100 kali peperangan, tapi tidak pernah yang namanya krisis. Kenapa Rasulullah dia peperangan selama 100 kali peperangan, tapi tidak pernah krisis. Kenapa? Karena wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Karena semuanya mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang harus kita dapatkan. Itu sehingga tidak krisis. Ini modal dalam perjuangan. Subhanallah. Turunnya Al-Quran tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu memang berat. Sampai-sampai hampir Rasulullah putus asa. Ya Allah ya Rabb, begini beratkah tugas ini? Bukankah Engkau Allah yang memberikan tugas? Yang memberi adalah Allah, yang dibawa kalamullah, yang disuruh hamba Allah, yaitu Rasulullah, untuk sampaikan hamba Allah. Kok sampai begini beratnya ya Allah? Ya udah sih kau yang segala yang ngatur, udah yang gampang-gampang aja, kok berat banget? Turunlah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, supaya lapang dada. Dengan lapang dada itu yang berat jadi ringan. Lapang dada, bikin dadanya lapangan, sehingga ada apa-apa tenang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, di mana ada tanjakan di situ ada turunan. Tanjak turun, biasa itu perjuangan. Tenang aja, lanjutkan perjuangan. Begitulah Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Turunnya Al-Quran tidak lepas dari perjuangan Rasulullah SAW. Sekarang begitu turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah sempurna agama. Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah ada tuh. Sampai di lemari Al-Quran banyak banget tuh, Al-Quran banyak banget tuh. Sudah sempurna. Apakah sudah selesai perjuangan Al-Quran? Alhamdulillah. Ingat, salah seorang pemimpin salib menyatakan, untuk menghancurkan umat Islam gampang caranya, pisahkan saja mereka dengan Al-Quran. Kita sudah terasa Pak, anak-anak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipegang-pegang HP. Itu anaknya bagaimana bapak ibunya? Jangan tanya. Jangan tanya. Kadang-kadang suaminya di kamar, suaminya di kamar, istrinya di ruang tamu. Kata suami, kok lama banget sih main HP mulu. Ada nggak orang begitu? Ada lagi, istrinya di kamar, suami main HP aja di ruang tamu. Ada model gitu. Ada lagi, suaminya di kamar, istrinya di kamar, sama-sama main HP. Ada nggak model gitu? Ya Allah ya Rabb, kalau ini dibiarkan, fantadhiri sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Oleh karena itu perjuangan Al-Quran belum selesai. Jadikan anak-anak kita sebagai penghafal dan pengamal Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, udah nggak bisa ngapalin lagi, jadikan cucu kita, minimal cucu kita hafal Al-Quran. Harus bertekad mujahid fil Quran. Jamaah rahimakumullah. Sampai jam berapa udah ya? Masih panjang. Dikit lagi dah. Oleh karena yang pertama kita bicarakan sekarang adalah al-mujahid fil Quran. Bikin pejuang-pejuang Al-Quran. Jadikan masjid ini sebagai tempat pembinaan Al-Quran, sehingga menjadi yaitu al-jaliyul Quran, yaitu disebut dengan al-jailul Quran, yang disebut generasi Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Sayyid Qutb di dalam kitabnya Al-Ma'alim fil Quran, yaitu rambu-rambu dalam Al-Quran, menjelaskan apa sesungguhnya Al-Jailul Quran itu, yaitu pejuang, yaitu termasuk generasi Quran.
Apakah sebagai penghafal Quran, apa pengamal Al-Quran? Kita banyak penghafal Al-Quran. Kita banyak hafal. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Udah hafal itu tentang masalah tahajud. Tapi kok males banget sholat tahajudnya. Berarti dia sebagai penghafal, belum pengamal. Kita pengenlah kun mujahidan fil Quran, hafizan amilan bil Quran. Kita sebagai penghafal dan pengamal Al-Quran. Banyak sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina terus hafal. Tapi kepada anak yatim cuek-cuek aja. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Anwar sudah lama ngurusin anak-anak yatim. Jadi kita bukan sekedar penghafal saja, tetapi pengamal. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Itu ajail Quran. Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir, Al-Quran kal bahril amik, bahwa Quran itu bagaikan lautan yang luas. Banyak mutiara-mutiara di dalamnya. Maka untuk mendapatkan mutiara di situ lautan Al-Quran itu perlu yang namanya penyelam-penyelam yang jitu. Siapa penyelam-penyelam yang jitu? Imam Syafi'i menyelam mendapatkan mutiara Risalah. Imam Malik menyelam yaitu mendapatkan mutiara. Apa mutiara? Apa Imam Malik? Al-Muwatta. Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, banyak dia penyelam-penyelam yang jitu sehingga mendapatkan mutiara-mutiara. Tetapi kata Ali Sabuni mengatakan, la yazalul ulama yaqifuna inda sahilihi. Ternyata ulama-ulama dulu itu baru di Tengger, baru di pantainya doang, belum menyelam. Itu. Nah, kalau para imam-imam mazhab begitu, ulama-ulama dulu baru di pantainya belum. Nah, model kita bagaimana? Berarti model kita baru katanya di sana ada laut. Masya Allah. La yazalul ulama yartasifuna mima'ini safi wa la yartawun. Ulama-ulama walaupun demikian tetap menggali dan menggali, tidak ada puas-puasnya. Mima'ini safi, yaitu dari sumber mata airnya, wa la yartawun, tidak ada henti-hentinya. Masya Allah. Kenapa kita tidak seperti itu? Oleh karena itu, lanjut apa? Man dzalladzi yastati ayyuhita ilman bi kalami rabbil izzati jalla wa ala. Siapa yang menganggap bahwa dirinya sanggup, bahwa dirinya menguasai Al-Quran, belum ada apa-apanya. Al-Quran baru bacaannya saja luar biasa, Pak. Seperti qori kita yang sudah terkenal, siapa? Muammar. Dia baca wadduha, bacanya wadduha. Wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Kok dek rupanya dia karena kelamaan di Betawi kali ya. Bukan itu. Memang kiraat sam'ah itu. Ada kiraat sam'ah, ada kiraat asr, ada isna asr, ada isrin. Ternyata bacaan saja itu Al-Quran luas banget. Baru bacaannya doang. Bacaan hafaz, bacaan yaitu hamzah, bacaan yaitu kiraat waras, kolon, kumbul, kholaf, Masya Allah, susi dan lain sebagainya. Masya Allah, baru bacanya dong, begitu hebatnya Al-Quran, saking luasnya Al-Quran. Oleh karena itu katanya, man dzalladzi yastati ayyaj'ama annahu awfa aw wasala ila darajatil kamal. Saking luasnya Al-Quran, coba siapa yang anggap dirinya paling hebat? Ayyaj'ama annahu awfa aw wasala ila darajatil kamal. Hebat, dia paling hebat sholatnya, dia paling hebat ilmu. Mana siapa? Belum ada. Saking luasnya Al-Quran kal bahril amik. Oleh karena itu, mari kita jadikan mujahid fil Quran, pejuang Al-Quran. Ciptakan rumah kita minimal satu rumah itu satu hafidhoh. Kalau setiap rumah ada hafidhoh, Pak,
terpeliharalah rumah kita aman dari bencana. Bukan hanya itu saja, kita di dalam kubur, orang yang memiliki itu nanti selamat, yaitu siksa kubur. Dan sampai sana Al-Quran, itulah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga dalam sabdanya, ya ma'syarul Quran istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Hai pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, teruskan istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Sesungguhnya kalian udah pesat semaju pesat-pesatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sebagai pejuang Al-Quran, kita semua termasuk penghafal Quran, dan anak-anak kita sebagai penghafal dan pengamal Al-Quran, juga sebagai yaitu generasi Quran yang benar-benar memberikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan nanti kita berkumpul semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Lebih kurang maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.